wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdillah wa alaihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat ruang laku yang langkah sehingga bisa datang ke Masjid Al-Hidayah guna memenuhi kewajiban kita menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari akhir nanti mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Kami mohon kepada jamaah untuk segera mengisi saf-saf yang masih kosong untuk kesempurnaan sholat Jumat berjamaah. Sebelum sholat Jumat dimulai, kami dari BKM Masjid Al-Hidayah akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama adalah datangnya dari Wasilah Barokah Subuh Kelurahan Makassar mengundang kepada seluruh jamaah untuk hadir dalam acara Wasilah Barokah Subuh yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021 bertempat di Musala Al-Istihad Jalan Jayakusuma Gang Haji Hasim RT 001 RW 01 Kelurahan Makassar Jakarta Timur. Waktunya adalah pukul 3.30 sampai dengan selesai. Adapun acaranya yang pertama adalah sholat subuh berjamaah, kemudian yang kedua adalah ceramah subuh yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ahmad Rozi LC. Demikian undangan ini kami disampaikan. Atas perkenan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih. Pimpinan Wasilah Barokah Subuh Kelurahan Makassar, Ketua Bapak Haji Iwan Purnama SEMM, Wakil Sekretaris Cecep Mariadi. Kemudian maklumat yang kedua yaitu akan laporan keuangan sampai dengan hari ini. Saldo kas pada tanggal 7 Maret tahun 2021 adalah sebesar Rp15.854.000. Pengeluaran rutin untuk Jumat sebesar Rp850.000. Jadi saldo kas pada hari ini adalah sebesar Rp15.004.000. Kemudian maklumat yang ketiga untuk petugas Jumat pada hari ini, khotib dan imam adalah Bapak Ustadz Niki Firmansyah SH MPD, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian untuk Bilal Saudara Diki Rizkianto, kemudian untuk muazin Bapak Ustadz Suryono. Sebelum sholat Jumat dimulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini khusus untuk yang pertama, yaitu yang mewakafkan Masjid Al-Hidayah, yaitu Haji almarhumah Bapak Haji Supardi bin Raban, kemudian Hajah Fatmah binti Pian,
kemudian Bapak Paniji bin Jo Sentiko, Bapak Haji Muhammad Haki bin Toha, kemudian Hajah Masni binti Basudin, dan Ibu Kamirah binti Niti Prayutno. Al-Fatihah al-Hadiniyah. Beradatul Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita hadiahkan untuk keluarga kita, sanak famili kita yang dalam keadaan kurang sehat, baik dirawat maupun di rumah. Mudah-mudahan Allah SWT cepat mengangkat penyakitnya, disehatkan kembali sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Wabil khusus untuk Hajah Supratin Ningsih binti Haji Supadi yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan berkah, dengan kebesaran suatu Al-Fatihah ini, Allah akan segera mengangkat penyakitnya dan disehatkan kembali dengan yang sempurna. Al-Fatihah biniyati syifa wasilah wassalamah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal hidayah. Amin. Kemudian tak lupa yang Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk para donatur, baik yang telah menyisikan rizkinya untuk kemaslahatan Masjid Al-Hidayah serta mengirim nasi barokah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk kemakmuran Masjid Al-Hidayah, Allah akan melipat gandakan rizkinya, disehatkan keluarganya, dan semua apa-apa yang dihajatkan Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu Jumat pada saat ini adalah pukul 12:03. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit untuk bacakan selawat tibil qulub. Sekian dari saya, mohon maaf atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abda'i wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وديائها وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد
wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari sama-sama kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita introspeksi diri, senantiasa mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari sejenak kita bermuhasabah diri, mengingat segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ingin sekali berkumpul, yang ingin sekali melaksanakan sholat Jumat berjamaah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga saudara kita hari ini, detik ini masih tertidur di ruangan rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Untuk apa kita bertafakur memikirkan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan untuk membangkitkan rasa iman dan takwa di dalam hati kita, untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, kadang dia bertambah, kadang dia kaya, kadang dia tinggi, kadang dia lemah, atau bisa kita katakan kadang iman kita itu menjadi sangat fakir sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjadikan iman sebagai pemimpinnya, orang-orang yang senantiasa menjadikan iman sebagai sahabat di dalam hidupnya, yang menemani setiap langkahnya. Karena hanya dengan iman inilah seseorang mampu menghadapi betapa kejamnya kehidupan dunia. Pada saat iman bersama dia, kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat dia sombong kepada manusia yang ada di sekitarnya, tetapi ia akan senantiasa terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiuna Sulaiman alaihissalam. Apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna Sulaiman? Allah memberikan jabatan yang sangat agung, yang sangat tinggi. Bukan cuma manusia yang taat kepada beliau, jin, hewan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat taat kepada Nabiuna Sulaiman. Tapi pada saat ditanya, apa yang dijawab oleh Nabiuna Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman hanya untuk menguji apakah Sulaiman termasuk orang-orang yang bersyukur ataukah termasuk orang-orang yang kufur. Pada saat cobaan datang, orang yang senantiasa menjadikan iman bersama dia, menjadikan iman sebagai pemimpinnya, akan senantiasa bersabar atas segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap cobaan yang datang tidak lain dan tidak bukan sebagai ujian agar dia naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat celaka, maka akan sangat hina seorang manusia yang tidak menjadikan iman dan takwa sebagai pemimpin di dalam hidupnya, yang tidak menjadikan iman dan takwa sebagai teman di dalam hidupnya, karena ia tidak akan mendapatkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang sangat tercela. Karena hakikatnya hidup kita ini sangat singkat. Seorang ulama mengatakan, mengibaratkan kepada kita semua bahwasanya hidup kita di dunia ini seperti bongkahan es yang diletakkan di atas gelas. Bongkahan es yang ditaruh di gelas kosong, kita gunakan atau tidak es tersebut, pasti es itu akan mencair. Kita kasih sirup atau tidak, pasti es itu akan mencair. Kita tambahkan air atau tidak, pasti es itu akan mencair. Begitulah singkatnya hidup seorang manusia.
Maka ulama-ulama mengajarkan kepada kita jangan sampai kita menjadi es yang cair, belum sempat kita gunakan untuk kemaslahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah mencair. Ada seorang ulama juga mengatakan, hidup kita ini sesingkat seperti seorang muslim yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari satu titik dan akan kembali kepada titik yang sama. Dimulai daripada saat Allah meniupkan ruh di dalam jasad kita. Kemudian kita dilahirkan, kemudian kita tumbuh dari anak kecil, dari bayi menuju anak kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, lalu tua, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini sementara, saudara-saudara sekalian. Jangan jadikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kita terhadap apa yang sebenarnya untuk apa hidup kita di dunia. Jangan sampai cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita lupa kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maka jika kita pengen tahu bagaimana keadaan kita di akhirat, tentu kita sangat sadar apa yang sudah kita lakukan di dunia. Bagaimana mungkin kita bisa memanen padi pada saat di dunia kita hanya menanam rumput? Bagaimana mungkin di dunia, di akhirat nanti kita akan memetik kebaikan pada saat di dunia kita menanam keburukan? Maka hidup yang singkat ini jangan jadikan sebagai sarana untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sekalian itu mati? Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian. Kita mati, Allah yang menghidupkan kita. Lalu kemudian Allah mencabut nyawa kita kembali. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kembali. Summa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tidak lupa diri, maka kita harus hidup dengan sebenar-benarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing, kata Rasulullah. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang musafir, kata Rasulullah. Seorang musafir adalah orang yang sadar betul apa yang ia naiki, apa yang ia kendarai adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin dia bisa bawa mati. Jabatan apa yang ia punya, rumah apa yang ia tinggali, tempat tidur semacam apa yang dia tiduri, ia sangat sadar kalau semuanya adalah titipan Allah. Seorang musafir yang baik adalah musafir yang bisa menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, raihlah olehmu kehidupan akhirat dengan sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu di dunia, tapi jangan lupakan kehidupanmu untuk di dunia. Apa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Semuanya. Kalau hari ini kita diberikan kesehatan, gunakan kesehatan ini sebagai sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah ilmu itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepemimpinan di dalam tangan kita, di atas tangan kita, kekuasaan di jari-jari kita, maka gunakanlah kekuasaan itu hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita sudah meninggal nanti, kita hanya mungkin masuk ke dalam salah satu dari dua golongan. Apakah kita termasuk ashabul jannah? Apakah kita termasuk ashabun nar? Apakah kita termasuk orang-orang yang amal perbuatan baiknya lebih berat
daripada amal perbuatan buruknya, ataukah kita termasuk orang-orang di mana amal perbuatan buruknya jauh lebih berat daripada amal perbuatan baiknya? Hadirin yang berbahagia, namun banyak di antara manusia yang masih belum percaya tentang hari akhir. Banyak di antara manusia yang masih belum yakin tentang hari pembalasan. Mereka berkata, bagaimana mungkin makhluk yang sudah mati habis dimakan tanah kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka lupa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka lupa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa hadir seorang ayah dan ibu. Mereka lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihissalam tanpa hadiran seorang ayah. Bagi Allah, menciptakan sesuatu yang ada sangat mudah, apalagi membangkitkan sesuatu yang pernah ada. Maka sebelum hari pembalasan itu sampai kepada kita, sebelum lisan kita tertutup, sebelum tangan kita bersaksi, kaki kita berbicara, tangan kita berbicara bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia, maka beribadahlah sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza asbahta fala tantazir masa, wa idza amsayta fala tantazir sabah." Jika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau tunda sampai waktu siang baru engkau beribadah kepada Allah. Jangan engkau tunggu sampai datang waktu sore sehingga engkau baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berada di waktu sore, jangan sampai engkau tunggu sampai datang waktu pagi baru engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup manusia kita tidak tahu sampai kapan. Boleh jadi 2 minggu lagi, boleh jadi 3 minggu lagi, boleh jadi 4 minggu lagi, boleh jadi sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin ada di antara kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat Jumat ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebelum datang malaikat Israel kepada kita, sebelum datang habis masa kita, kontrak kita di dunia ini, gunakanlah sebaik mungkin untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Terus berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu dengan apa nanti kita meninggal. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita meninggal. Kita tidak tahu di mana nanti kita meninggal. Maka sebelum malaikat itu datang, terus kita memuji keesaan Allah, memuji keagungan Allah, senantiasa bertobat atas segala kesalahan kita. Kita bukan malaikat yang senantiasa terhindar dari salah. Kita juga bukan setan yang senantiasa berbuat salah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي رجومة ركعة المساك للقرآن الإيمان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المسلمين من الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر ربي اغفر لي
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku